Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran Teknologi Pendidikan kelas A Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, izinkan kelompok kami untuk memaparkan mengenai ujian akhir semester berupa tugas akhir mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran serta media pembelajarannya. Berikutnya ada anggota dari kelompok 8. Yang pertama ada Aziza Feliani Irawan, kemudian ada Brenda Kasaroki, dan ada Vina War. Berikut ini merupakan rencana pelaksanaan pembelajaran dengan Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak kelas B yang mempunyai topik bumi dan makhluk hidup yang ada di dalamnya dan bertemakan makhluk hidup, kemudian subtema tumbuhan yang mencakup pohon, buah, dan sayur. Alokasi waktu yang terdapat dalam pelaksanaan pembelajaran ini yaitu 2 jam pembelajaran dikali 45 menit, jadi terdapat 3 kali pertemuan. Kemudian, kompetensi inti yang akan dicapai dalam pelaksanaan pembelajaran ini yang pertama, dapat menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianut. Kedua, dapat menanamkan sikap tanggung jawab, disiplin, jujur, dan percaya terhadap kemampuan diri. Ketiga, dapat menanamkan rasa dan sikap peduli kepada sesama makhluk hidup, manusia, hewan, maupun tumbuhan. Yang keempat, dapat menumbuhkan rasa saling menyayangi dan menjaga kepada sesama makhluk hidup ciptaan Tuhan. Selanjutnya, terdapat kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi dalam pelaksanaan pembelajaran ini. Yang pertama, kompetensi mengetahui jenis-jenis sayur dan buah dengan indikator menyebutkan nama-nama sayur dan buah. Yang kedua, kompetensi memahami tumbuhan sebagai makhluk hidup yang harus dijaga dengan indikator menjelaskan cara-cara yang dapat dilakukan untuk menjaga tumbuhan. Yang ketiga, kompetensi merawat dan menjaga tumbuhan dengan indikator menerapkan cara-cara untuk menjaga tumbuhan ke dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menganalisis perbedaan buah dan sayur dengan indikator mengelompokkan nama-nama buah dan sayur dengan sesuai. Kemudian, terdapat tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan nama-nama sayur dan buah. Kedua, peserta didik dapat menjelaskan cara-cara untuk merawat dan menjaga tumbuhan sebagai makhluk hidup. Yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan cara-cara yang dapat dilakukan untuk merawat dan menjaga tumbuhan. Dan yang keempat, peserta didik dapat mengelompokkan nama-nama buah dan sayur. Lalu, terdapat penguatan pendidikan karakter dalam pelaksanaan pembelajaran ini, yaitu peserta didik dapat menanamkan sikap religius, nasionalisme, disiplin, jujur, percaya diri, dan berani. Selanjutnya adalah materi pembelajaran. Yang pertama, mengenal diri sendiri. Yang kedua, panca indera dan fungsinya. Yang ketiga, tumbuhan seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan yang keempat, binatang, hidup di air dan hidup di darat. Selanjutnya ada pendekatan, model, dan metode pembelajaran. Yang pertama pendekatan, kita menggunakan pendekatan saintifik. Yang kedua ada model, kita menggunakan model project based learning. Dan yang ketiga metode, kita menggunakan metode ceramah, demonstrasi, dan penugasan. Selanjutnya ada media, alat dan bahan, dan sumber belajar. Yang pertama media, kita menggunakan media lembar kerja peserta didik atau LKPD dan secara langsung. Yang kedua alat dan bahan, ada pot bunga, biji-biji tumbuhan, tanah, sekop, air, alat tulis, dan alat mewarnai. Selanjutnya ada sumber belajar. Kita menggunakan sumber pembelajaran dari penjelasan dari guru, internet. Selanjutnya ada langkah-langkah pembelajaran. Kelompok kami memilih untuk mengadakan 3 kali pertemuan karena untuk proyek menanam tumbuhan sendiri perlu waktu untuk bertumbuh. Kemudian, sesi dibuka dengan pendahuluan dan pembukaan. Guru menyapa kelas dengan salam, kemudian sapaan, dan absensi kehadiran peserta didik. Selanjutnya, ada langkah-langkah pembelajaran. Kelompok kami memilih untuk mengadakan 3 kali pertemuan karena untuk proyek menanam tumbuhan sendiri, kemudian dilanjutkan dengan apresiasi. Guru mengaitkan kegiatan belajar dengan materi. Setelah itu, guru mencoba memberikan pertanyaan kepada peserta didik. Berikutnya ada motivasi. Guru menyampaikan manfaat pengerjaan proyek dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Alokasi waktu yang dibutuhkan adalah 15 menit. Kemudian dilanjutkan dengan apresiasi. Guru mengaitkan kegiatan belajar dengan materi. Selanjutnya ada kegiatan inti yang terdapat 3 sintak, yaitu sintak pertama, guru memberikan pertanyaan mendasar mengenai materi yang akan dibahas. Setelah peserta didik menjawab, guru mulai menjelaskan tugas proyek yang akan dilaksanakan. Sintak kedua, menyusun rencana. Guru memberi penjelasan tentang proyek menanam tumbuhan, bisa cabai, tomat, atau bawang. Kemudian dibagi kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari maksimal 4 peserta didik. Kemudian dijelaskan sistematika dan cara kerja dalam pekerjaan proyek. Guru membagikan lembar kerja peserta didik kepada masing-masing peserta didik dan menjelaskan kesepakatan bahwa LKPD harus dikumpulkan oleh masing-masing peserta didik di akhir pengerjaan proyek. Kemudian ada sintak ketiga yang berisikan kesepakatan waktu pengerjaan dan batas waktu pengumpulan tugas antara guru dan peserta didik. Selanjutnya ada kegiatan inti yang terdapat 3 sintak.
yaitu sintak pertama, guru memberikan pertanyaan mendasar mengenai materi yang akan dibahas. Setelah peserta didik menjawab, guru mulai menjelaskan tugas proyek yang akan dilaksanakan. Sintak kedua, menyusun rencana. Alokasi waktu yang dibutuhkan untuk kegiatan inti adalah 90 menit. Setelah itu ada kegiatan penutup yang berisikan, guru mengingatkan kembali mengenai tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik di LKPD. Kemudian guru memimpin peserta didik untuk berdoa bersama-sama dan menutup pembelajaran dengan memberi salam. Setelah itu ada kegiatan penutup yang berisikan, pada pertemuan kedua, kegiatan pendahuluan kurang lebih sama, di mana perbedaannya hanya terdapat pada bagian apersepsi. Guru bertanya kepada peserta didik atas ketersediaan dan keterbawaan alat dan bahan yang akan digunakan untuk mengerjakan tugas proyek menanam tumbuhan, di mana perbedaannya hanya terdapat pada bagian. Pada kegiatan inti terdapat sintak 4 yang berisikan peserta didik diperbolehkan untuk mulai menyiapkan alat dan bahan yang telah disiapkan dan dibawa. Kemudian guru mencontohkan terlebih dahulu bagaimana cara menanam pohon yang benar. Kemudian peserta didik dipersilahkan untuk mengerjakan proyek menanam pohon di luar kelas sesuai dengan langkah-langkah yang terdapat di LKPD. Kemudian guru berkeliling untuk memantau pengerjaan dan kerjasama peserta didik dalam kelompok tugas proyek tersebut. Untuk kegiatan penutup, sama dengan pada pertemuan pertama. Untuk pada pertemuan ketiga, kegiatan pendahuluan sama dengan pada kegiatan pertama. Pada pertemuan ketiga, kegiatan pendahuluan sama dengan pada pertemuan pertama dan kedua, yang membedakan hanya pada bagian apresepsi, di mana guru memberikan pertanyaan mengenai progres dari proyek menanam tumbuhan yang dilakukan oleh peserta didik. Pada pertemuan ketiga, kegiatan pendahuluan sama dengan pada kemudian pada kegiatan inti terdapat sintak 5 yang menguji dan memberikan penilaian. Setiap kelompok diberi waktu untuk menyajikan hasil dari proyek yang telah dilakukan. Kemudian guru memberikan penilaian dan timbal balik terhadap hal tersebut. Kemudian ada sintak 6 yaitu evaluasi pembelajaran. Guru merangkum kembali apa saja materi serta kegiatan yang sudah dilakukan selama pembelajaran, kemudian guru memberi masukan dan saran kepada kelompok-kelompok yang membutuhkan. Nah, di sini juga para peserta didik mengisi LKPD. Kemudian pada kegiatan inti terdapat sintak 5 yang menguji dan memberikan penilaian. Setiap berikut adalah lembar kerja peserta didik yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah peserta didik diharapkan dapat menyebutkan nama-nama buah. Kemudian tujuan pembelajaran yang keempat adalah peserta didik dapat mengelompokkan nama-nama buah dan sayur-sayuran. Cara kerja atau hal yang harus dilakukan pada lembar kerja peserta didik yang halaman pertama adalah menuliskan nama dan tanggal kapan lembar kerja ini dikerjakan. Kemudian membaca perintah yang berisikan bahwa terdapat 2 kotak yang dimana di atasnya terdapat tulisan buah dan sayur, dan dalam kotak buah, peserta didik diharapkan dapat menggambar buah dan menuliskan nama buah tersebut. Begitu juga dengan di kotak sayur, peserta didik diharapkan dapat menuliskan sayur dan menuliskan nama sayuran tersebut. Cara kerja atau hal yang harus dilakukan pada lembar kerja peserta didik yang halaman pertama adalah pada lembar kerja yang kedua, peserta didik dituntut untuk dapat mengelompokkan mana yang buah-buahan dan mana yang sayur-sayuran. Pertama, peserta didik perlu menulis nama dan tanggal, kemudian membaca perintah, yaitu dengan mewarnai mana yang termasuk sayur-sayuran dan menulis nama buah di dalam kotak buah dan nama sayur di dalam kotak sayur. Pada lembar kerja yang kedua, peserta didik dituntut untuk dapat mengelompokkan mana yang buah-buahan. Pada kegiatan belajar yang terakhir, dalam LKPD terdapat tugas proyek penanaman tumbuhan yang dilakukan dalam kerja kelompok. Yang pertama ada kelompok yang harus diisi, kemudian nama dan tanggal. Kemudian ada tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik dapat menjelaskan cara untuk merawat dan menjaga tumbuhan sebagai makhluk hidup. Kemudian peserta didik dapat menerapkan cara yang dapat dilakukan untuk merawat dan menjaga tumbuhan. Hal ini dimaksudkan untuk sebagai penerapan terhadap apa yang sudah diajarkan oleh agama untuk saling menjaga satu sama lain, saling menyayangi satu sama lain terhadap sesama makhluk hidup. Nah, kemudian ada alat dan bahan yang harus disediakan, yaitu ada pot kecil, biji-biji tumbuhan seperti cabai, tomat, kemudian ada umbi-umbian, ada bawang, kemudian tanah, sekop, air, alat tulis, dan alat mewarnai untuk mengisi LKPD. Kemudian ada pelaksanaan pembelajaran, di mana ini adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh peserta didik untuk melakukan proyek gitu. Kemudian ada pertanyaan yang harus dijawab setelah peserta didik melaksanakan proyek tersebut, yaitu pertanyaan pertama adalah apa saja hal-hal yang harus dilakukan agar tumbuhan dapat tumbuh dengan subur. Kemudian pertanyaan kedua, ceritakan proses penanaman tumbuhan milikmu, apakah tumbuhanmu bertumbuh dengan baik atau tidak. Kemudian pertanyaan ketiga adalah tuliskan pelajaran apa yang dapat kamu ambil setelah berhasil. Pada kegiatan belajar yang terakhir, dalam LKPD terdapat tugas proyek penanaman tumbuhan.
yang dilakukan dalam kerja kelompok. Yang pertama ada kelompok yang harus diisi, kemudian nama dan tanggal. Kemudian ada tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik dapat menjelaskan cara untuk merawat dan menjaga tumbuhan sebagai makhluk hidup. Kemudian peserta didik dapat menerapkan cara yang dapat dilakukan untuk merawat dan menjaga tumbuhan. Hal ini dimaksudkan untuk sebagai penerapan terhadap apa yang sudah diajarkan oleh agama untuk saling menjaga satu sama lain, saling menyayangi satu sama lain terhadap sesama makhluk hidup. Nah, kemudian ada alat dan bahan yang harus disediakan, yaitu ada pot kecil, biji-biji tumbuhan seperti cabai, tomat,